Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Purnomo. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Pamekasan. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang Hajat Dewantara yang mana mengenai pendidikan yang berpusat pada murid, yang mana di sini difilosofikan bahwasanya pendidik adalah seorang yang mana petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air. Kemudian, seorang petani juga dapat membasmi ulat-ulat atau jamur yang dapat mengganggu tanaman dan sebagainya. Ini masih konteks seorang petani. Di lain mana seorang petani itu meskipun tumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tapi kita sebagai seorang petani tidak dapat menggantikan kodrat dan irodatnya sebuah petani. Misalnya gini, kita dapat menjadi petani yang menanam padi, kemudian padi tersebut tidak bisa kita rawat kemudian tumbuh menjadi sebuah jagung. Selain itu, kita juga tidak dapat memelihara tanaman jagung, memperlakukan tanaman jagung seperti tanaman padi, atau juga tanaman padi menjadi seperti tanaman kedelai, atau kedelai seperti tanaman jagung. Itu sebaliknya. Memang benar, kita dapat memperbaiki tanaman padi yang kita tanam, bahkan kita dapat menjadikan jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih berkualitas dan berkuantitas. Tetapi kita tidak dapat menjadikan tanaman itu berubah menjadi tanaman seperti yang tidak wajar. Artinya apa? Dari tanaman padi berubah menjadi tanaman jagung. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya apa? Tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar cakapan atau kita sebagai kaum pun kita sebagai seorang pendidik memiliki keinginan, memiliki harapan anak itu seperti ini, harus seperti itu. Ternyata kita sudah menyalahi kodrat kita sebagai seorang pendidik yang hanya bisa menjadi penuntun atau fasilitator di dalam mengarahkan, menjembatani anak-anak untuk meraih cita-cita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita menjadikan anak-anak itu seperti keinginan kita, karena mereka sudah memiliki takdirnya sendiri, mereka sudah memiliki kodratnya sendiri, mau jadi apa mereka nanti. Kita hanya bisa menjadi fasilitator, kita hanya bisa menjadi penjembatan mereka untuk meraih sebuah cita-cita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, anak-anak itu sebagai makhluk hidup, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwasanya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tidak lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin, dan anak-anak itu memiliki kodratnya. Kita tidak bisa, kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki ke depan.
Jadi tugas kita adalah menuntun mereka, membawa mereka, menjembatani mereka meraih cita-cita. Pendidikan itu adalah sebagai tuntunan, dapat menuntun. Meskipun seperti itu, tetapi faedah serta manfaatnya bagi tumbuhnya anak-anak itu sangat besar. Tidak semudah, tidak sekecil yang ada di alam ini, tetapi efeknya, faedahnya bagi kehidupan mereka. Di dalam filosofi itu sendiri, Ki Hajar Dewantara juga memiliki semboyan yang sangat kuat di diri hingga sekarang. Dan salah satu semboyan yang beliau sampaikan ini juga menjadi logo, menjadi pakem, menjadi pegangan dalam Kementerian Pendidikan. Semboyan tersebut yang pertama adalah tuturi handayani. Ing ngarsa sun tulodo ing madya mangunkarsa. Tuturi handayani. Artinya ing ngarsa sun tulodo. Apabila kita ada di depan, apabila kita jadi pemimpin, adalah kita ini menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak, menjadi tauladan yang baik, menjadi motivator yang baik bagi anak-anak. Ing madya mangunkarsa, apabila kita ada di tengah, kita tetap memberikan semangat, dorongan. Kemudian apabila kita ada di belakang, yakni ing ngarsa sun tulodo ing madya mangunkarsa, tuturi handayani, kita harus bisa menjadi pendorong, penyemangat, pemberi motivasi, pendukung yang baik ke depannya. Ini itu yang dapat saya sampaikan.